di mana pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini secara teknikal di menit terakhir jelang penutupan berbalik menguat atau ditarik ke atas atau mengalami penguatan di 0,47% di 8.548,788. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder CTA Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas David. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Andri, hari ini merupakan perdagangan perdana di Desember. Tinggal beberapa minggu ke depan kita akan mengakhiri perdagangan di tahun 2025. Kita akan coba ulas terlebih dahulu Pak Andri, review dari sisi teknikal, raihan indeks harga saham gabungan di sepanjang November dan hari perdana di perdagangan hari ini, Senin di 1 Desember 2025. Ya, kalau dilihat ya indeks kita masih tetap bullish ya, karena juga didukung oleh inflow ya, karena investor asing masih tetap net buy ya selama 1-3 bulan ini 12 sampai dengan 20 triliun. Dan juga dari teknikalnya pun juga indeks kita masih tetap bertahan di atas 20 sampai 60 hari moving average. Selama masih di atas 8384 indeks kita targetnya masih bisa mencatat rekor baru lagi 8622 kemarin jika break menuju ke 8786 sampai dengan 9000. Jadi kalau melihat peluang 9000 saya pikir masih ada arah ke sana ya, karena juga dari sisi long term view untuk teknikalnya masih tetap bullish. Cuman memang kalau untuk satu pekan ini memang agak rawan koreksi ya, karena juga kondisinya sudah di area overbought dan juga sudah menunjukkan flat divergent. Tapi kalau untuk jangka menengah saya pikir indeks kita masih bisa menuju ke 8780 sampai dengan 8000 selama di atas 8380 ya, karena juga masih didukung oleh inflow dan juga sentimen dari The Fed juga menjelang tanggal 10 Desember ini ya, karena berpotensi untuk meng-cut 25 basis point lagi. Baik, ketika kebijakan The Fed sesuai dengan skenario Pak memangkas kembali suku bunga acuan 25 basis point, seberapa besar dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan? Sebenarnya yang kita lihat di sini bukannya The Fed-nya ya, bukan cut-nya. Karena cut-nya sih saya pikir udah di diskon dan harga sekarang ya. Dilihat juga Wall Street juga ada rebound. Ya. Tapi dilihat dalam ekspektasi untuk kedepannya ya. Kita juga kan melihat juga kan tahun depan itu akan masa jabatannya Chairman Fed juga Jerome Powell juga akan berakhir ya. Kemungkinan juga akan diganti ya, karena sesuai dengan keinginannya Presiden Trump. Tapi itu juga menjadi dilema juga untuk pelaku pasar juga, karena masih bisa mempengaruhi juga tren untuk suku bunga ke depan. Tapi kalau dilihat sebenarnya market masih melihat tren bulan Januari-nya ya, setelah market sudah diskon untuk di bulan Desember ini, apakah di Januari nanti Jerome Powell seperti sebelumnya, bulan Oktober memberikan indikasi akan menghentikan atau menahan dulu, dan mungkin market akan profit taking. Tapi kalau nanti FMC melihat Powell nanti pada tanggal 10 ya Desember ini melihat ada peluang untuk kenaikan penurunan suku bunga lagi di bulan Januari, kemungkinan market akan rally lagi tuh Mas David. Baik, dari sisi domestik Pak, cukup banyak data indikator ekonomi yang dirilis hari ini. PMI cukup baik, makin kokoh di atas ekspansi, kemudian inflasi masih terjaga. Nah yang cukup menarik adalah dari sisi neraca perdagangan masih mencatatkan surplus Pak, tapi sudah mengalami koreksi yang cukup dalam jika dibandingkan dengan capaian-capaian sebelumnya. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah posisi neraca perdagangan yang masih surplus tapi lebih cenderung tertekan, Pak Andri, membuat selera investor, dan posisi ini membuat indeks harga saham gabungan lajunya tertahan secara intraday? Ya, kalau dilihat sih sebenarnya tidak terlalu pengaruh ya ke data ya, karena juga market sudah melihat mengantisipasi, karena kan efek dari Trump trade ini kan trade war ini kan masih tetap mempengaruhi juga. Jadi emang saya pikir di samping juga ekonomi dunia juga sedang lagi melambat, ya otomatis juga pasti ekspor impor kita juga akan terpengaruh juga ya. Tapi kalau secara keseluruhan sih kita lihat emang indeks kita profit taking, karena juga karena emang teknikalnya sudah overbought ya, karena indeks kita kan ini kan kenaikannya sudah cukup lumayan ya, year to date sudah hampir mendekati 20%. Ini tertinggi dalam 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Jadi saya pikir
ini pelaku pasar masih menunggu ya, karena juga kita lihat kan pendukung untuk indeks sendiri yang 30% dari bobotnya ke indeks, sektor finance sendiri kan masih tetap lemah. Ya. Nah, ini mungkin masih masih menekan untuk indeks juga. Tapi kalau saya lihat finance mungkin akan rebound nanti menjelang the Fed, mungkin juga akan bisa mengangkat lagi untuk indeks kita untuk menuju ke all time high baru lagi itu, Mas David. Baik. Karena kan kita tahu kan indeks kita ini kan 70% kenaikannya masih didukung oleh saham konglomerat yang sampai sekarang ini masih tetap bertahan. Baik, saham-saham konglomerat hari ini tampaknya juga menjadi salah satu penopang, Pak, penguatan indeks harga saham gabungan, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas dari grup Bakri, Pak. Beberapa saham hari ini kompak mengalami penguatan yang cukup signifikan. Langsung saja kita ke Bumi, Pak Andri, hari ini mengalami volatilitas yang cukup tinggi, intraday tertinggi di 252, saat ini berada di 246 dan sempat tertekan di 238. Analisis dan rekomendasi untuk saham Bumi. Ya kalau Bumi sendiri sebenarnya masih bagus ya. Jadi secara fundamentalnya juga bagus, sentimennya juga lihat setelah mengposisi tambang emas di Australia dan juga baru masuk juga indeks FI45 ditambah juga teknikalnya pun juga masih bertanda atas 232, artinya juga masih bisa menuju ke 266 sampai dengan 300 untuk jangka pendeknya. Cuman tapi kalau untuk day to day untuk tahun ini saya pikir masih konsolidasi ya, karena kalau lihat sekarang market maker-nya lebih cenderung masuk untuk mengakumulasi ya, untuk akumulasi saham energi dan juga saham dewa ya, dan juga PKTR. Jadi saya pikir untuk short term ini saham BRMS untuk hari ini dan juga Bumi ditahan dulu karena market maker lagi cenderung masuk ke dewa, PKTR dan juga ke energi. Baik, lebih ke wait and see ya Pak, Bumi dan BRMS. Langsung saja kita ke energi Pak, hari ini melusat cukup signifikan untuk energi. Saya akan coba sampaikan update-nya. Di penutupan sesi kedua hari ini ditutup 21% penguatan di 1195. Intraday tadi sempat ke 1230. Analisis dan rekomendasi untuk ENRG. Ya kalau ENRG sebenarnya dari faktor 500-an, 700 sudah terlihat ya, karena asing banyak beli di situ ya, jadi BlackRock, JP Morgan, ya kalau nggak salah ya Vanguard juga ikut memborong untuk saham energi ini. Jadi makanya hari ini pun sudah break resist baru ya, ini kan 1165 sudah break, berarti target berikutnya dari target cap-nya, target flag-nya berarti minimal di 1450 sampai 1500 dengan harga sekarang di 1220-an kalau nggak salah. Itu juga ini mendukung dari teknikalnya juga inflow dari asing mendorong saya lagi juga bisa menguatkan ini masih wave 3, jadi artinya wave 5 nanti bisa mulai di atas 1300 sampai 1500. Baik, rekomendasinya Pak untuk energi di tengah penguatan signifikan. Untuk trading buy untuk energi. Baik, supportnya berapa tadi Pak, bisa diulang kembali untuk trading buy? Supportnya di X high sebelumnya di 1165 sampai dengan 1150, 1050 ya. Untuk support. Resisten? Resistnya di tadi sebilang tadi sebenarnya yang paling kuat sebenarnya sih di 400 ya, tapi kalau yang paling dekatnya sih di 1320 sampai dengan 1450. Baik, dari energi kita bergeser ke Dewa Pak. Hari ini juga mengalami penguatan di 6%, 462. Resisten selanjutnya 470 intraday hari ini. Ya, emang resisten berikutnya ada 470 untuk break ke 488. Tapi kalau kita lihat dari pola flag-nya berarti juga atau bullish pennant-nya berarti targetnya di antara 505 sampai dengan 565 untuk Dewa. Jadi memang sama sentimennya seperti kayak energi dan juga Bumi, emang sentimen grupnya ini dari aksi koperasi masih cukup bagus, Mas David. Baik, posisi penutupan hari ini di 462, menguat di 6,94%. Dari grup Bakri Pak, kita beralih ke saham-saham perbankan big cap. Tadi Anda katakan saham-saham perbankan big cap masih cenderung mengalami pelemahan dan dorongan terhadap indeks harga saham gabungan untuk melaju ke level yang lebih tinggi lagi masih cukup minim Pak. Tapi di sepanjang perdagangan hari ini BBCA menguat signifikan sendirian Pak di 1,51% di 8.400. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA. Ya, BCA saya pikir wajar ya karena menguat sendiri, karena juga kan membagi dividen ya. Jadi memang ini makanya lebih duluan dibandingkan yang lain. Jadi kalau saya lihat setelah sebelumnya kan finance juga minggu lalu kan didorong oleh saham bank digital ya. Yeah. BYD, Arto, juga Algro, BBHI juga pada rally. Nah sekarang ini mereka free taking lah, sekarang masuk ke BBCA. Jadi saya BBCA kecenderungan sih masuk untuk menjelang kumdet untuk dividennya, makanya menguat. Masih tetap fragile ya, jadi maksudnya masih tetap lemah ya. Jadi kenaikan ini saya pikir untuk ajang untuk take profit jangka pendeknya untuk BBCA.
Secara keseluruhan Pak Antri, bagaimana Anda melihat prospek saham-saham perbankan big cap ini sampai dengan akhir tahun Pak, mengingat sudah menyentuh ke level intraday dan penutupan tertinggi beberapa waktu lalu? Singkat saja Pak. Ya, kalau untuk seminggu ini mungkin agak tertekan ya, terjadi dari astro cycle-nya juga. Tapi kalau untuk jangka yang sampai akhir Desember mungkin akan rebound ya, karena ini kan sudah saham-saham di finance kan sudah oversold ya teknikalnya, sudah jenuh jual. Ya. Jadi kemungkinan nanti setelah The Fed mungkin akan rally, ya contohnya BBRI, Mandiri, dan juga BBNI yang sudah underperform ya, ada undervalue. Jadi saya pikir juga masih bisa menguat ya di pertengahan harga sekarang lah di menjelang akhir tahun. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari perbankan big cap pada BBRI, Dewa, MBA, dan juga Indi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Andri, di mana pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini secara teknikal di menit terakhir jelang penutupan berbalik menguat atau ditarik ke atas atau mengalami penguatan di 0,47% di 8.544.788. Di mana secara intraday hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.541, level tertinggi di 8.553, dan indeks harga saham gabungan sempat melemah ke level 8.400-an, tepatnya di 8.493.245. Kita akan coba update juga penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah penguatan signifikan untuk indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua. Seperti MNC 36 ditutup menguat di 0,65%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,64%, LQ45 juga menguat di 0,64%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, konsumsi non-primer masih memimpin penguatan di 2,89%, energi juga masih menguat di 1,36%, properti hari ini melemah di 2,02%, dan industri melemah di 0,44%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, grafis selanjutnya ada Dewa, nilai transaksi hingga 1,3 triliun, ditutup menguat di 462, Mina menguat di 412, energi hari ini melesat dan ditutup di 1195, dan CPDK hari ini menguat di 8.525 di tengah tekanan dalam yang terjadi pada pagi. Kita beralih ke saham-saham selanjutnya pemirsa yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser. Ada Ratu melemah di 1165, Pani hari ini tertekan cukup dalam di 1347, BRPT melemah di 3470, dan ASTI juga melemah di 6375. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Dan tetaplah bersama kami, tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk. Kami akan segera kembali.